Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa Batam Televisi. Senang sekali dialog khusus kembali hadir di layar kaca Anda. Tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan berdialog dengan narasumber spesial kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Tentunya bersama saya Hitaria Agustina. Baik pemirsa Batam Televisi, di sini telah hadir di studio kita kedua narasumber kita dan langsung saja kita sapa. Telah hadir Ketua MD Kahmi Batam, sekaligus penggagas turnamen futsal atau Kahmi Cup 2023. Beliau juga merupakan Wakil Wali Kota Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, Estos MSI. Halo, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh warga Batam tercinta. Oke, apa kabarnya Bapak pagi ini? Alhamdulillah. Cukup fit dan mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa memberikan informasi yang mencerdaskan bagi warga Batam. Oke, baik, selalu semangat ya Pak ya. Selalu semangat. Kami ucapkan terima kasih Pak telah hadir di studio Batam Televisi pada pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih juga kepada Batam TV yang sudah berkenan mengundang kami ini. Iya Pak, oke. Baik, untuk narasumber kita selanjutnya telah hadir di sini bersama kita Wakil Ketua Bidang MD Kahmi Batam, Bapak Akhirman Estos MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Bagaimana pagi. Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, selalu semangat juga ya Pak ya? Siap. Oke. Baik pemirsa Batam Televisi, kita telah menyapa kedua narasumber kita yang telah hadir di samping saya pada pagi hari ini. Dialog khusus pada pagi hari ini dengan tema kepedulian Kahmi Batam dalam mengolahragakan generasi muda. Oke, mungkin yang pertama nih Pak, Nina ke Pak Amsakar dulu nih Pak. Oke. Untuk keberadaan Kahmi di Kota Batam ini bagaimana Pak? Seperti apa? Boleh diceritakan Pak? Kahmi ini merupakan wadah berkumpulnya para kader-kader HMI. Ya, jadi pada saat dia studi, pada saat dia pendidikan, itu namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan setelah mereka menjadi alumni dari berbagai perguruan tinggi, ada wadah yang dinamakan dengan Kahmi, itu KOP, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi wadah ini substansinya bagaimana kita-kita yang tergabung dalam HMI itu membentuk sebuah organisasi yang sifatnya bagaimana meneguhkan keindonesiaan dan kebangsaan itu. Alhamdulillah umur Kahmi ini kurang lebih setara lah dengan perjalanan usia bangsa ini ya. Jadi kalau ditanya keberadaannya itu sudah memang sangat lama, tetapi kami yang hari ini diutus, diamanahkan sebagai, saya ketua majelis daerah, beliau ketua bidang keorganisasian majelis daerah, ini menjalankan roda ini masuk tahun yang kedua ya Man? Ya, yang kedua. Masuk tahun yang kedua, dan selama 2 tahun ini alhamdulillah dinamika organisasi terus berjalan karena selalu muncul ide-ide dari rekan-rekan kita yang lain. Itu yang saya suka dari HMI atau Kahmi, itu selalu berkembang wacana-wacana untuk proses kaderisasi dan kematangan kader itu gitu. Oke, baik. Pak Amsakar, ini sangat surprise ya Pak bagi kita. Karena selama ini kan kami hanya tahu Kahmi hanya concern di seminar, di pendidikan dan peduli masyarakat ya Pak ya. Nah, jadi pada saat ini mengolahragakan generasi muda. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak motivasi atau ide sehingga tercetus turnamen futsal atau Kahmi Cup 2023 ini.
Ya, ide Kahmi Cup ini sebenarnya bermula dari Ngopi bareng. ngopi bareng Ngopi bareng. dengan rekan-rekan kawan-kawan jajaran pengurus, dan saat ngopi bareng ini saya katakan saya ingin bagaimana agar Kahmi ini lebih membumi, lebih dekat ke masyarakat, dan saat itu tercetus ide untuk membuat turnamen futsal. Mengapa kita kemudian setelah ide itu muncul betul-betul mempersiapkan diri untuk melaksanakannya? Pertimbangannya semata-mata didasari atas komposisi struktur kependudukan Batam bahkan Indonesia. Sekarang usia produktif kita itu berada di atas, sudah di angka 50-an%. Usia produktif ini harus diberikan bekal intelektualitas yang baik, bekal kesehatan yang baik, dan kita juga secara tidak langsung juga akan memberikan kegiatan yang positif dan konstruktif bagi generasi muda kita. Pada sisi yang lain lagi, ya usia produktif kita ini juga berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti narkoba itu. Ya, jadi kalau kita dapat mengarahkan satu event untuk mereka berkreasi, untuk mereka berkegiatan positif, kenapa itu tidak kita lakukan? Nah, sebagai organisasi yang bisa bergerak di semua lini, kami memilih ini. Jadi motifnya satu, kegiatannya agar bagaimana generasi muda merasa dekat dengan kami. Yang kedua, bagaimana memberikan pendidikan yang baik, khususnya bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana agar usia produktif kita ini betul-betul dapat kita perkuat lah itu ya, jangan sampai mereka terjebak pada kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Gitu Nina, sederhana aja. Iya, Barangkali itu ya pemirsa ya, motivasi tercetusnya Kahmi Cup 2023 ini. Oke, mungkin Nina beralih ke Pak Akhirman ya, Iya. Pak. Iya, Oke. Mungkin dari motivasi itu kan Pak, itulah dipilih targetnya itu U21 ya Pak ya? Iya, iya. Oke, boleh diceritakan Pak antusiasnya, dan untuk sejauh ini udah berapa klub sih Pak yang berhasil mendaftar? Baik, makasih Mbak Dina. Untuk peserta yang mendaftar itu ada 28 klub, satu dari Tanjung Pinang. Jadi saya awali mulainya ide ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum, ngopi bareng. Kemudian prestasi untuk generasi milenial itu kan selain dari prestasi akademik, ada prestasi bidang seni, ada prestasi bidang olahraga. Oke. Ya, apalagi setiap daerah itu setiap tahun terus mengadakan itu. Ada yang namanya kalau untuk mahasiswanya itu Popda, Pomnas. Kalau Pomnas itu tingkat nasional. Jadi U21 itu kan kelas 3 SLTA. Dan juga ada yang semester 1 perguruan tinggi. Yeah. Jadi kita ngambil itu supaya nanti ada berkelanjutannya. Oke. Seperti itu, Mbak Oke, Dina. berarti ini ada peluang berkelanjutan ya Pak? Benar. Ya Pak ya. Berarti Yeah. bakal menjadi event tahunan, akan menjadi event tahunan kah Pak? Iya. Iya, kita harapkan gitu ya, Ketum ya. Iya, iya. Nah, oke, baik Pak Akhirman. Ya. Untuk sistem teknik pertandingan futsal ini sendiri itu bagaimana Pak? Setengah kompetisi. Jadi kami dalam kegiatan kami Futsal Cup ini kerjasama dengan pengurus futsal Kota Batam. Jadi tidak kami sendiri, tapi ada kolaborasinya. Supaya turnamen ini benar-benar murni dan benar-benar objektif, nanti siapapun yang memenangkan pertarungan ini. Itu Mbak Dina. Oke, baik. Mungkin Pak Amsakar bisa dijelaskan Pak, apakah ada kekhawatiran nih Pak sehingga diperlukannya turnamen ini di bidang olahraga ini, lebih boleh dijelaskan lagi Pak? Ya, kekhawatiran utama itu sebenarnya ya di berbagai kesempatan ini saya sampaikan.
yang paling saya risaukan adalah kalau generasi muda kita ke depan itu menjadi generasi yang cengeng, yang gampang mengeluh, yang kemandiriannya tidak tangguh, ya tidak memiliki fighting spirit. Dan kekhawatiran berikutnya, mereka menjadi liar dan kontraproduktif gitu. Nah, karena kita 2030 sampai 2035 itu kan kita menghadapi bonus demografis. 2045 kita akan menghadapi Indonesia emas 100 tahun kemerdekaan. Lalu pada saat bonus demografis itu ada sekitar 60 sampai 65% usia produktif bangsa. Nah, yang mereka dari sekarang itu sudah harus dibentuk gitu. Nah, kalau ini betul semua pihak berperan untuk itu, Kahminya main, kemudian BKKBN-nya main melalui kebijakan menangani stunting, lalu pihak-pihak badan usaha yang lain berpartisipasi di dalamnya, insya Allah desain untuk Indonesia emas itu betul-betul akan memberikan dampak positif bagi bangsa. Tetapi ketika mereka terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif, perilaku-perilaku yang tidak baik misalnya, itu justru akan memperlemah ketahanan bangsa. Nah, saya katakan kalau yang 60 sampai 65% 2030-2035 itu tumbuh menjadi yang baik dan cerdas, maka dunia nanti butuh tenaga Indonesia. Tapi kalau dia tumbuh menjadi generasi yang cengeng, yang tidak cukup sehat, maka yang terjadi kemudian adalah membebani bangsa ini. Oleh sebab itu, menciptakan generasi unggul, generasi tangguh, generasi sehat adalah kerja kolektif semua pihak, termasuk kami yang di Kahmi ini. Nah, jadi itu aja sebenarnya panggilannya, Nina. Dan saya pikir hari ini tidak hanya Kahmi dan beberapa pihak yang lain, tetapi ternyata Batam TV juga sudah memiliki concern yang sama untuk membentuk generasi tangguh. Iya, betul Kontribusi sekali. besar ya. Oke, sangat luar biasa ya Pak. Iya. Oke, mungkin kita akan jeda sementara ya Pak ya. Baik. Bisa Batam Televisi, jangan kemana-mana. Dialog khusus akan segera kembali sesaat lagi. Ya, berat-berat sangat nih, Nay. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri.
Berwisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Munas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog khusus dengan tema pagi ini kepedulian Kahmi Batam dalam mengolahragakan generasi muda dengan narasumber kita yang ada pada pagi hari ini yaitu Bapak Haji Amsakar Ahmad dan juga Bapak Akhirman. Oke, kita ke Bapak Amsakar lagi nih Pak. Ya. Oke, untuk 2 tahun masa menjabat sebagai Ketua MD Kahmi ya Pak, Ya. kegiatan apa aja nih Pak yang sudah dijalankan Pak? Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak hal yang kita buat dan ada beberapa yang cukup spektakuler lah. Yang pertama, kita melakukan kegiatan Rakornas Kahmi. Ya, saat itu lebih dari 300-an orang peserta hadir dari berbagai daerah. Kita buat di Harborbi dengan narasumber yang alhamdulillah juga cukup berpengaruh. Ada Bang Akbar Tanjung, ada Bang Mahfud MD, dan ada dialog kebangsaan dari Anies Baswedan yang alhamdulillah hari ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk Republik ini. Selain itu juga ada Menteri Pertanahan, Pak mantan Menteri Pertanahan yang lupa saya. Ada menteri, banyak sekali narasumber yang cukup punya nama, dan itu bahagian terbesarnya adalah kader. Bahlil memang tidak dapat memberikan materi, tapi dia hadir secara online gitu. Nah, semua itu meneguhkan semangat kami untuk terus berkontribusi bagi nama besar Kahmi dan nama daerah kita yang tercinta ini. Selain itu, kemarin kami mengutus Pak Hirman untuk ikut di musyawarah nasional. Saya betul-betul tidak berkesempatan hadir, padahal kawan-kawan minta kita hadir. Betul-betul sedang sibuk sekali. Tapi ya Pak Hirman juga hadir di situ, ya alhamdulillah mewakili Kahmi Batam. Nah, selain itu juga pembinaan intensif terhadap kader-kader kita yang ada di daerah dalam bentuk menjadi narasumber latihan kader ya, LK1, LK2. Dan kami juga membangun silaturahmi dengan adik-adik ini supaya mereka lebih terarah dan lebih mengedepankan spirit ber-HMI itu yang kita bangun. Di samping itu juga ada dengan yang wanita kita Porhati. Kami juga melakukan komunikasi yang intens juga. Dan kemarin juga dalam posisi saya sebagai ketua stunting, ketua percepatan penanganan stunting, Porhati kita membuat kegiatan itu seminar parenting ya, seminar tentang persiapan pernikahan, parenting sekaligus upaya untuk pencegahan stunting. Nah, ada beberapa, nanti Pak Herman mungkin tambah, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di samping memang ya kita melakukan dialog-dialog terbatas antar pengurus, mengembangkan wacana-wacana
hal-hal yang kita anggap perlu kita lakukan. Jadi itu HMI atau Kahmi ini lebih mengedepankan spirit intelektualnya, ya, lebih mengedepankan upaya untuk peneguhan keindonesiaannya, lebih mengedepankan spirit untuk meneguhkan keislamannya. Itu jadi pada ranah itulah. Nah, hari ini kita coba mengambil jalan lain dengan upaya untuk menyehatkan generasi-generasi muda kita. Oke, dengan adanya turnamen futsal ya Pak? Ya, dengan turnamen futsal Kahmi Cup ini. Iya, oke Pak Ahirman, mungkin bisa diceritakan Pak untuk juara-juara yang akan kita ambil ini juara berapa sampai juara berapa nih Pak? Laporan dari panitia itu untuk juaranya ada juara 1, juara 2, 3, dan ada juara bersama juga. Masih tidak tahu seperti apa nantinya itu, tapi hadiah harapan cukup menarik. 1 dan 2. Iya, harapan 1 dan 2. Cukup menarik itu hadiahnya. Cukup menarik ya hadiahnya ya Pak. Boleh di-spill Pak. Waduh. Hadiahnya apa aja? Maksudnya ada piala, ada sertifikat, dan saya dengar juga ada uang pembinaan. Ya, dan ini penting ya, apalagi kalau bisa ya melibatkan pemerintah daerah, dukungan yang kuat. Karena itu salah satunya juga prestasi daerah untuk setingkat SLTA, setingkat perguruan tinggi atau umum, untuk di standar kita, ngukur standar Batam ini dengan daerah-daerah yang lain gitu. Ya harus diintensifkan olahraga itu. Ya itu. Oke, berarti Pak total peserta kita kan tadi ada 28 klub ya Pak ya? Iya. Oke, itu dengan kategori U21, 27-nya dari Kota Batam semua Pak? Iya, benar. Dari Kota Batam dan satunya dari Tanjung Pinang ya? Oke, Pak Amsakar lagi Pak, mungkin bisa diceritakan Pak atau bisa disampaikan hal besar yang direncanakan oleh Kahmi Batam dalam waktu dekat ini apa Pak? Ya, di samping paling dekat itu turnamen, nah kami juga akan membuat pertemuan terbatas dalam konteks sumbang saran lah untuk pendewasaan, pematangan iklim berdemokrasi kita. Barangkali itulah nanti yang dalam bentuk seminar. Pak Ahirman sudah sangat siap karena beliau ini di samping kader juga seorang akademisi. Nah, kita ingin membuka dialog untuk mencerdaskan agar diskusi-diskusi yang kontraproduktif itu tidak diperlukan, tapi kita arahkanlah pada pertempuran ide ya. Pematangan gagasan itu dalam waktu dekat yang kami akan pasca inilah ya, selesai ini nanti kita akan masuk ke tahap itu. Tetapi satu hal yang paling penting adalah alhamdulillah kita di majelis daerah ini tidak pernah kekurangan ide, ada aja upaya untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang produktif itu, dan saya senang sekali itu. Saya bilang dengan kawan-kawan biar habis-habisan ini. Yang penting kita ingin bagaimana Kahmi ini betul-betul membumi itu. Kan dari generasi awalnya ada Bang Ismet, ada Kak Ida, sudah cukup apalah Batam, dan kami yang harus mempertahankan itu. Iya, luar biasa sekali. Saya kira ya, itu, ya semangat harus selalu ada. Harus terus semangat ya Pak ya. Oke, kita kembali jeda sebentar ya Pak ya. Baik. Pemirsa Batam Televisi, jangan kemana-mana, dialog khusus akan segera kembali sesaat lagi. Kita buat seminar itu. Ya. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun
semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dengan tema pagi ini, kepedulian Kahmi Batam dalam mengolahragakan generasi muda. Oke, mungkin kita melanjuti Pak, dengan Pak Akhirman, melanjuti mengenai kegiatan yang sudah dijalankan selama 2 tahun ini Pak. Iya, baik Pak Dina. Saya cerita dulu tentang keberadaan kami. Iya, oke, baik Pak. Kami itu lahir dari HMI. HMI itu kan himpunan mahasiswa. Jadi setelah dia menamatkan sarjana S1, dia lanjut 2 tahun kemudian menjadi alumni. Ketika dia menjadi alumni, dia akan berada di mana-mana itu. Ada di instansi Kementerian Agama, seperti di Batamnya ada juga di BP Batam, ya, ada di pemerintahan di wali kota seperti Bung Amsakar ini yang masih muda, energik ini. Kabarnya juga akan maju ini 2000. Luar biasa, kita dapat bocoran ya. Tapi kami organisasi yang independen. Dia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tapi kami ikut mengkaji pemimpin setiap periodenya yang terbaik tentunya kita akan dialogkan. Apakah dia dari kader HMI atau bukan dari mantan aktivis HMI, itu kita dialogkan bersama. Apalagi saya sebagai wakil ketua bidang organisasi, itu menertibkan ke dalam gitu. Jadi karena kader HMI itu ada di berbagai partai politik, ada berbagai instansi, maka banyak sekali nyebar. Apalagi kalau di Indonesia gitu kan, cukup luas. Tapi kita tidak tinggalan tentang bahas bagaimana pemimpin ke depan, bagaimana generasi muda seperti hari ini. Itu kita sangat dekat. HMI dan mahasiswa itu adalah menyatu. Jadi setiap perguruan tinggi yang ada di situ anggota HMI-nya. Tapi tidak semua mahasiswa anggota HMI. Jadi sangat beruntung mereka itu yang berada dalam HMI. Karena di situ ada proses pengkaderisasi untuk pemimpin masa depan. Pak Amsakar tidak lahir begitu saja berani menghadapi masyarakat. Ada jalurnya organisasi, salah satunya adalah ber-HMI beliau. Jadi itu. Jadi program kedepannya kita akan, karena ini memasuki
tahap pemilu 2024 nanti kami juga akan berdialog itu dengan berbagai pihak terkait pemimpin Kota Batam di 2024 dan juga pemimpin Republik ini akan kita diskusikan secara intensif. Itu Mbak Nina. Oke, baik Ya. Pak. Oke, pemirsa, kita tahu ya Pak, hari ini 11 Maret 2023 nanti jam 3 sore ya Pak ya, pembukaan Ya. Kahmi Cup Futsal Turnamen 2023 tepatnya di lapangan futsal Sport Hill Batam Center ya Pak ya. Ya. Oke, berarti Pak untuk pengunjung atau tamu yang akan hadir itu Pak siapa saja sih Pak nanti sore? Kita harapkan terutama adalah dari adik-adik kita AMI yang ada di komisariat. Seluruhnya kita minta untuk hadir. Kemudian senior-senior seperti alumni, ya ini ajang silaturahmi. Ya, benar. Selain dari menggembirakan para peserta. Oke, sekali silaturahmi Iya, ya Pak ya. ajang silaturahmi. Oke. Boleh Pak, ini kita ada gambar Pak. Wah. Boleh dijelaskan Luar Pak? biasa Ini Boleh, Pak? kiper terbaik. Kiper terbaik. Dapat Kiper best terbaik ini. kiper ya. Oke. Terus ini yang juaranya Champions. Nah, ini juara satunya. Oke. Alhamdulillah kita siapkan semua. Ini piala bergilir. Berarti nanti ini ada piala bergilir, ada kelanjutan. berarti ada kelanjutan Iya, Pak. saya berkomitmen akan bikin ini. Ini pemain terbaik, best player. Oke. Ya mirip-mirip dengan kampion mah. Ini sepatu Iya, luar biasa top ya, Pak, ya. score ya. Oke, Nah, oke. ini Pak. pelatih terbaik, Wah. coach. Ada pelatih terbaik juga ini. Nah, ini Pak. Nah, itu dia, itu yang tegak itu piala bergilir itu yang di Oke. belakangnya. Ini yang tengah itu ketua panitianya. Yang tengah ketua Yang nomor panitia. 2 dari Iya. ya dari kanan saya. Oke, berarti ada kategori-kategori ya Pak Iya, ya? Ada ini Pemain ya. terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, kemudian top skor dan harapan 1, harapan 2. Jadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 dan ada sertifikat. Ya, alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Oh iya, saya lupa satu hal lagi. Iya, Pak. Di samping beberapa hal yang sudah kami lakukan di MD kami ini, juga ada hal yang menurut saya cukup spektakuler juga. MD kami berhasil juga membuat lembaga bantuan hukum. Iya. Lembaga bantuan hukum Insan Cita. Nah, ini yang sifatnya spesial untuk membantu masyarakat yang mungkin ada jeratan hukum atau ada persoalan hukum dan tidak tahu harus mengadu kemana. Kalau ada hal yang seperti itu silakan ke sekretariat kami. Di situ kami memiliki lembaga bantuan hukum untuk bantu masyarakat kita itu. Ya, lupa tadi menyampaikan Pak Herman. Iya, oke, baik Pak. Kita udah berada di ujung segmen ya Pak ya. Iya. Mungkin Pak Amsa akan terlebih dahulu untuk harapannya Pak. Iya. Harapan kedepannya seperti apa Pak? Pertama, saya berharap agar di era kepemimpinan kami ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita buat, dan khusus untuk bangsa dan generasi muda. Saya harapkan semua berperan untuk semakin berkontribusi bagi bangsa dan daerah yang kita cintai ini. Terus yang kedua, ya tentu saja kepada khusus untuk turnamen ini, kepada para peserta, saya harapkan junjung tinggi sportivitas, kedepankan silaturahmi dan persaudaraan. Penting menjadi kampion juara itu, tapi jauh lebih penting menjaga silaturahmi di antara kita. Saya kira itu aja closing statement atau harapan yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Dari Pak Akhirman Pak, untuk harapan Pak gimana? Ya, terima kasih Batam Televisi, kemudian Mbak Nina. Kita berharap bahwa ini futsal perdana ya yang dilaksanakan oleh kami Kota Batam, kita harap ini berkelanjutan ya, dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi peserta. Ini kebetulan nih dekat momen ujian akhir SLTA, sehingga banyak kendala mereka untuk mengikuti. Tapi yang penting adalah dengan kami kita sehat. Dengan kami kita sehat. Luar biasa. Oh, ya, luar biasa ya. Oke, pemirsa Batam Televisi, sore ini
Berarti yang jelas Bapak akhirnya sama Pak Amsakar Iya. tidak ada ya Pak ya di Ya, nanti kalau kru Batam TV ingin hadir Iya, jam 3 silakan. Oke, langsung meluncur kita ke sana. Langsung meluncur. Oke, baik seru sekali pemirsa. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Pak Amsakar, Iya, Pak Akirman makasih, telah hadir di studio Ina. Batam Televisi. Makasih, Dan terus Ina, bersemangat, ya. salam sehat juga ya Pak ya. Makasih. Ya. Oke, saya Hitaria Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.